I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 tentu menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya, Piala Dunia merupakan ajang sepak bola bergengsi yang akan diikuti oleh tim nasional atau timnas dari penjuru negara dunia. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Tak hanya itu, selama pagelaran Piala Dunia di Qatar, ada beberapa keputusan dan kejadian di Qatar yang hingga kini menjadi momok perbincangan oleh masyarakat dunia. Mulai dari tak diperbolehkannya atribut LGBT dikenakan di sana, hingga dilarangnya minuman keras beredar di wilayah tempat berlangsungnya ajang akbar tersebut. Berikut ini beberapa kejadian-kejadian menarik terbaru di Piala Dunia Qatar dan aturan-aturan kontroversial yang dikeluarkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. 1. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. Menjadi tuan rumah Piala Dunia selalu diperebutkan banyak negara, sebab tentu saja akan ada potensi ekonomi dan pariwisata yang besar di perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini. Dan benar saja, tanggal 2 Desember 2010 telah menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia khususnya untuk Qatar. Karena pada 2 Desember 2010, Qatar memenangkan bidding untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yaitu Piala Dunia. Ya, Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2022. Qatar mengalahkan 4 negara pesaingnya yakni Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. 2. Negara Islam pertama tuan rumah Piala Dunia. Qatar menjadi negara Islam pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. FIFA memberikan kepercayaan kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 bukan tanpa alasan. Salah satu alasan terbesarnya adalah Qatar dianggap telah memenuhi kriteria FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Dalam perkembangannya, Qatar sempat diisukan telah menyuap petinggi FIFA yang nilainya diperkirakan sebesar 54,2 miliar rupiah. Suap ini disebut-sebut untuk mengamankan posisi Qatar sebagai tuan rumah perhelatan sepak bola akbar dunia. Namun akhirnya, Qatar bebas dari tudingan penyuapan tersebut setelah dilakukan penyidikan selama 2 tahun. Negara mayoritas muslim ini tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 3. Lantunkan ayat suci Al-Quran pada pembukaan Piala Dunia 2022. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bagaimana cara Qatar mengemas pembukaan Piala Dunia 2022 hingga kini masih banyak diperbincangkan. Pasalnya, pada Minggu 20 November 2022 di Al Bayt Stadium, Qatar mengutus Ghanem Al-Muftah untuk membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kala itu, Ghanem Al-Muftah didampingi oleh aktor asal Amerika Serikat, Morgan Freeman, melantunkan surat Al-Hujurat ayat 13. 4. Mural hadis. Qatar juga menyuguhi mural-mural hadis yang dipasang di sejumlah titik strategis di Doha. Mural-mural hadis tersebut seakan menyambut para tamu undangan yang datang dari seluruh dunia. Qatar mempromosikan Islam lewat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisikan pengingat amal kebaikan. 5. Barcode pengenalan Islam. Tak hanya melalui mural hadis, sejumlah hotel di Doha juga dipasang barcode di kamar-kamar pengunjung. Menurut Al Jazeera, barcode-barcode tersebut akan mengarahkan pengunjung ke halaman website Al Jazeera, kemudian profil pengenalan Islam dasar yang tersedia dalam banyak bahasa. Barcode tersebut mengarahkan pada laman Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar.
Tampilan pertamanya menyajikan pilihan bahasa yang dapat dipilih pengguna, lalu ditampilkan akan mengarah pada profil perkenalan Islam. Tulis Al Jazeera dikutip Rabu 29 November 2022. 6. Larang simbol LGBT. Yang hingga kini banyak diperbincangkan dan diperdebatkan adalah soal larangan simbol-simbol dukungan untuk penyuka sesama jenis atau LGBT dan lesbi. Larangan Qatar ini sontak menimbulkan berbagai aksi dan reaksi dari berbagai kalangan. Terbaru, pemain timnas Jerman menutup mulut saat berfoto bersama sebelum bertanding. Hal itu dilakukan sebagai respon timnas Jerman terhadap keputusan Qatar melarang simbol-simbol LGBT di Piala Dunia Qatar 2022. 7. Melarang peredaran bir. Meminum bir merupakan tindakan ilegal di Qatar yang sejalan dengan aturan Islam. Sebagai tuan rumah, Qatar melarang aksi menenggak alkohol tersebut di semua stadion Piala Dunia Qatar. Meski demikian, FIFA melakukan lobi khusus kepada panitia Piala Dunia 2022 untuk mengakomodasi para supporter yang datang dari negara-negara seperti Eropa dan Amerika Latin. Dikutip dari Detik Sport, alkohol hanya akan dijual di zona supporter, seperti FIFA Fan Festival berkapasitas 40.000 yang ada di pusat Doha dan Taman Al-Bidah. Best of me now, best of me now, best of me now, best of me.